Pernah nggak sih Anda benar-benar berhenti sejenak gitu, terus mikir, kok bisa ya warna merah itu ya terlihat merah gitu? Atau dari mana sih datangnya ide-ide kita? Mau yang cemerlang atau ya pikiran sehari-hari aja? Ternyata nih jawabannya itu jauh lebih fisik dan wah mengejutkan dari yang mungkin kita bayangin. Selamat datang kembali di sesi penjelajahan kita. Kali ini kita mau coba bongkar nih cara kerja pikiran kita. Kita bakal dipandu sama kutipan dari buku keren The Neural Mind, khususnya fokus di bab 2. Jadi, kita bakal kupas gimana otak sama tubuh kita ini, wah, kerjasama buat bikin pemikiran, bahasa, ya semua pengalaman kita lah. Pertanyaan besarnya, gimana sih otak kita, yang isinya jaringan biologis ini, kok bisa gitu melahirkan ide-ide abstrak yang canggih? Oke, jadi misi kita hari ini itu menelusuri jejaknya. Mulai dari dasar fisik si ide itu sendiri, terus gimana tubuh kita ikutan ngebentuk pikiran kita, sampai ke alat-alat mental canggih yang kita pakai tanpa sadar. Siap ya, buat menyelam lebih dalam, saya bakal coba pandu Anda melewati temuan-temuan yang paling menarik dari bab ini. Kan? Oke, ini keren, tapi terus kenapa ini penting buat saya? Mari kita mulai dari fondasinya dulu ya. Oke, fondasi pertama nih, yang menurut saya langsung bikin, wah, kaget itu dari pemikiran neuroscientist Antonio Damasio yang dikutip di awal. Dia bilang, ide itu bukan sesuatu yang ngawang-ngawang atau abstrak gitu loh, tapi punya akar fisik di sirkuit saraf kita. Mm-mm. Sama fisiknya kayak sistem imun kita. Ini kan langsung mengubah cara pandang kita soal pikiran ya. Betul sekali. Ini inti dari apa yang disebut pikiran neural. Jadi lupakan deh gagasan kalau pikiran itu cuma logika murni atau katakanlah kode komputer. Pikiran kita itu lahir gitu ya dari interaksi sirkuit-sirkuit saraf kita dengan dunia di sekitar kita, baik fisik maupun sosial. Ah, oke. Pikiran kita itu pada dasarnya terwujud dalam tubuh. Istilahnya embodied. Nah, inilah landasan bagi semua pemikiran manusia. Dulu, sekarang, nanti. Jadi bukan sesuatu yang terpisah dari jeroan biologis kita. Nah, ini menarik. Kalau ide itu fisik di sirkuit saraf, terus gimana sirkuitnya bisa terbentuk? Penulis buku ini ngejelasin konsep yang namanya pengerahan atau recruitment. Coba bayangin deh, di awal tuh koneksi saraf di otak kita agak acak gitu kan? Iya, iya. Tapi sirkuit yang kebetulan pas posisinya dan sering dipakai buat suatu fungsi, misalnya ya gerakin jempol. Nah, itu bakal jadi makin kuat. Sumbernya ngasih contoh bagus tuh. Janin dalam kandungan belajar ngisap jempolnya. Sirkuit yang memungkinkan gerakan itu dipilih, terus diperkuat karena sering dipakai. Kayak seleksi alam, tapi ini di level sel saraf. Nah, proses penguatan koneksi ini terkait erat banget sama prinsip pembelajaran Hebbian. Sering diringkas gini, neuron yang aktif bersamaan bakal terhubung lebih erat. Oh, Jadi kalau satu sel saraf, neuron gitu, sering bantu nyalain sel saraf lain, sambungan di antara mereka, sinapsis namanya, jadi makin kuat. Nah, perubahan kekuatan sambungan inilah yang kita sebut plastisitas neural. plastisitas neural, oke. Dan ini bukan sekedar istilah teknis loh. Ini dasar biologis kita belajar, mengingat, bahkan saat otak misalnya berusaha pulih dari cedera. Otak kita tuh nggak statis, tapi terus-menerus dibentuk unang oleh pengalaman. Ibaratnya kayak jalan setapak di hutan ya, Oke. makin sering dilewati, makin jelas jalurnya. Wah, masuk akal banget. Oke, jadi sirkuit bisa terbentuk dan menguat. Sekarang kita balik ke contoh warna tadi deh. Gimana otak bisa menciptakan warna merah yang kita lihat? Nah ini dia, ternyata di mata kita itu ada sel kerucut yang peka sama panjang gelombang cahaya berbeda. Ada yang buat panjang L, sedang M, sama pendek S. LMS, oke. Terus, sel saraf lain di retina kita itu ngerespons kombinasi sinyal dari kerucut-kerucut ini. Misalnya ada sel yang aktif kalau sinyal L kuat tapi M lemah, gitu. Nah, kombinasi sinyal-sinyal inilah yang kemudian diolah lagi sama sirkuit saraf di otak kita. Jadi jutaan warna yang kita lihat. Jadi, warna merah yang saya lihat di apel itu misalnya, sebenarnya bukan sifat asli apelnya ya, tapi interpretasi otak saya terhadap cahaya yang dipantulin apel itu. Persis, itu dia intinya. Dan yang bikin makin jelas kalau ini buatan otak adalah fakta bahwa pengalaman warna itu bisa beda-beda antar orang. Oh iya, gimana tuh? Iya, sumber ini nyebutin kimia sel kerucut itu terkait sama kromosom X. Nah, karena perempuan umumnya punya 2 X dan laki-laki 1, sering ada perbedaan halus dalam sensitivitas warna. Ada sih yang ekstrim,
sampai buta warna. Tapi ada juga variasi halus yang bikin satu orang mungkin melihat spektrum warna yang sedikit beda dari orang lain. Wow. Ini bukti kuat banget kalau persepsi kita itu bukan rekaman pasif dunia luar, tapi konstruksi aktif oleh sistem tubuh saras kita. Kita nggak cuma melihat dunia, tapi kita menciptakannya dalam pikiran kita. Oke. Jadi kita aktif menciptakan pengalaman kita. Selain warna nih, otak kita kan juga punya cara unik buat metain tubuh dan indera kita sendiri ya. Namanya peta topografi. Itu gimana? Betul, peta topografi. Contohnya gini, di area otak yang ngurusin sentuhan korteks somatosensori, bagian otak yang memproses sentuhan di jari telunjuk Anda, itu letaknya persis di sebelah bagian yang memproses jari tengah Anda. Oh, jadi kayak ada peta badan di otak gitu? Iya, persis. Ada peta tubuh di otak kita. Hal serupa terjadi buat suara. Frekuensi suara yang beda-beda itu dipetakan di lokasi yang beda juga di korteks akustik. Ini cara otak kita punya semacam representasi internal tentang diri kita dan dunia sekitar. Nah, ngomongin representasi internal, konsep-konsep yang rasanya paling dasar sekalipun, ya kan? Kayak gerakan, atau wadah, bayangin aja masuk ke dalam ruangan. Atau dorongan, itu juga akarnya kuat di pengalaman fisik kita. Embodied. Kita belajar konsep ini tuh dini banget, mungkin dari dalam kandungan malah. Wah, sedini itu ya? Iya, ini disebut skema primar. Dan yang menarik, otak kita itu efisien banget. Saat kita belajar konsep baru, misalnya rumah, kita sering memakai ulang skema primar yang udah ada. Contohnya ya, skema wadah tadi. Oh, jadi karena kita udah paham konsep di dalam sesuatu, belajar konsep rumah jadi lebih gampang. Tepat. Ini namanya pembelajaran yang bergantung pada jalur atau path-dependent learning. Kita bangun pengetahuan baru di atas fondasi pengalaman fisik yang udah kokoh. Gampangnya, kita nggak mulai dari nol tiap belajar hal baru. Efisien kan? Efisien banget. Nah, itu kan konsep dasar ya, dibangun dari pengalaman fisik. Gimana dengan konsep yang lebih rumit? Misalnya, gimana kita bisa langsung ngeh gitu kalau dengar kata kafe? Bagus pertanyaannya. Untuk itu, sumber ini menjelaskan kita pakai yang namanya kerangka konseptual, conceptual frame. Anggap aja ini kayak template mental. Template mental. Iya, isinya elemen-elemen kunci. Misalnya buat kafe, ada peran kayak barista, pelanggan, meja, kopi. Terus ada aksi-aksi standarnya, pesan, bayar, minum. Nah, canggihnya lagi, kerangka ini punya sifat gestalt. Gestalt maksudnya? Maksudnya, sebut satu bagian aja, seluruh gambarannya langsung aktif di kepala kita. Kayak tadi Anda bilang, saya sebut ruang operasi, Anda langsung kebayang kan? Ada dokter bedah, pasien, alat-alat. Padahal saya cuma nyebut satu elemen aja. Iya juga ya. Langsung komplit gitu gambarannya. Super efisien ini sih. Betul. Dan ini bukan sekedar daftar kata di kepala loh. Secara komputasi di otak kita, kerangka ini punya struktur. Bayangin aja ada lampu utama buat konsep kafe, terus ada lampu-lampu kecil buat peran kayak barista atau pelanggan. Oke. Nggak nyala, karena Anda mikirin itu, otomatis lampu utama kafe ikut nyala. Dan itu nyalain juga lampu-lampu terkait lainnya kayak kopi atau meja. Aktivasi ini nyebar di jaringan gitu. Ini cara otak kita dengan cepat ngakses semua info relevan tentang suatu konsep, tanpa harus mikir satu-satu. Canggih ya. Lalu, gimana kita memahami tindakan? Kan bukan cuma konsep benda atau tempat, penulisnya ngenalin skema motorik atau istilah kerennya XNets. Ini gimana lagi nih? XNets ini semacam sirkuit saraf multifungsi. Kita pakai sirkuit ini buat melakukan tindakan fisik, misalnya mendorong, menarik, atau ngikat tali sepatu. Tapi hebatnya, sirkuit yang sama ini juga kita pakai buat memahami atau mensimulasikan tindakan itu di kepala kita. Mensimulasikan? Iya, baik pas kita sendiri yang ngelakuin, atau pas kita lihat orang lain ngelakuin, atau bahkan pas kita cuma ngebayanginnya aja. Jadi kayak punya simulator tindakan di dalam otak. Wah. Dan disinilah ada lompatan evolusi yang luar biasa. Konsep acceptation atau alih fungsi. Sirkuit motorik ini kan awalnya berkembang pada hewan buat kontrol gerakan fisik, ya kan? Iya, betul.
Nah, pada manusia, sirkuit yang sama ini dipinjam, dialihfungsikan buat mendukung pemikiran abstrak. Kita pakai mekanisme yang sama buat bergerak secara fisik untuk bergerak dalam pikiran kita, buat bernalar tentang segala macam peristiwa, nggak cuma yang fisik. Jadi, mikir itu sendiri kayak semacam tindakan neural ya? Seringkali berupa simulasi internal. Bisa dibilang begitu, saat Anda ngebayangin ngangkat cangkir, misalnya otak Anda itu ngaktifin sebagian sirkuit yang sama, seolah Anda beneran ngangkat cangkir itu. Wah, jadi mikir itu kayak beraksi di dalam kepala ya. Ini nyambung nih sama cara kita memahami hal-hal abstrak pakai perbandingan dengan hal konkret, yang namanya metafora konseptual itu kan. Tepat sekali. Contoh paling klasiknya kan, argumen adalah perang. Makanya kita ngomong soal menyerang argumen lawan, mempertahankan posisi, atau strategi debat. Ini bukan cuma gaya bahasa loh ya, ini beneran cara otak kita menstrukturkan pemahaman tentang argumen. Betul. Pernah nggak sih Anda merasa diserang pas debat? Mungkin itu bukan perasaan doang ya, tapi otak Anda beneran lagi make peta mental yang mirip kayak pas ngadepin konflik fisik. Bisa jadi begitu. Dan metafora kompleks kayak argumen adalah perang atau cinta adalah perjalanan. Tahu kan, hubungan sampai di persimpangan, kandas, menempuh jalan buntu, itu dibangun di atas fondasi yang lebih mendasar lagi. Namanya metafora primer. Metafora primer, apalagi tuh? Ini metafora yang lahir langsung dari korelasi yang kita alamin berulang kali secara fisik. Contoh ya, lebih banyak adalah atas. Coba deh, perhatiin, kalau kita nambah tumpukan barang, lebih banyak, tingginya pasti naik ke atas kan? Oh iya ya, harga saham juga naik. Nah, atau kasih sayang adalah kehangatan. Makanya ada istilah sambutan hangat atau orang yang dingin. Atau tujuan adalah destinasi. Kita mencapai tujuan, kita dalam perjalanan menuju sukses. Otak kita itu secara nggak sadar merekam korelasi ini. Misalnya, kuantitas bertambah sama dengan arah vertikal naik. Terus dia ngebentuk sirkuit saraf yang ngehubungin area otak yang relevan. Misal, area jumlah sama area orientasi spasial. Oke. Jadi kita punya skema dasar dari pengalaman fisik, terus kerangka buat memahami konsep, sama metafora buat memahami hal abstrak. Terus gimana semua ini bisa nyambung jadi pemikiran yang utuh dan kadang kreatif banget gitu? Nah, ini masuk ke proses namanya integrasi konseptual atau conceptual integration. Kadang disebut juga blending. Ini kemampuan keren otak kita buat mencampur berbagai konsep, kerangka, atau metafora yang beda-beda buat menciptakan makna baru yang lebih kompleks. Mencampur? Kayak gimana tuh contohnya? Contoh ikonik yang dikasih di sumber itu Grim Reaper atau Malaikat Maut. Coba deh pikirin, konsep ini kan campuran ya, dari ide kematian, itu fenomena abstrak, sosok berjubah hitam, itu kerangka persona, kerangka simbol kematian fisik sama sabit, alat panen, jadi metafora buat akhir kehidupan. Semua dicampur jadi satu sosok itu. Wah, iya juga ya, campuran dari banyak hal. Persis, integrasi konseptual ini kayak kerjaan koki mental gitu. Otak kita ngambil sedikit konsep A, sedikit kerangka B, sejumput metafora C, terus dimasak jadi hidangan makna baru yang koheren. Ini ngejelasin banyak hal. Gimana kita bisa paham humor, kan sering mainin ekspektasi dari kerangka yang beda. Gimana kita bisa kreatif bikin ide baru. Atau gimana kita paham idiom kompleks kayak, kita cuma muter-muter roda doang nih, spinning our wheels, dalam konteks hubungan kerja nggak maju-maju. Proses blending inilah yang memungkinkan kita ngebentuk pemikiran sadar yang utuh dari potongan-potongan pengalaman dan konsep bawah sadar yang mungkin tadinya kepisah-pisah. Jadi kalau kita rangkum nih, perjalanan kita nelusurin bab 2 The Neural Mind ini, kesimpulan utamanya jelas banget ya. Pikiran itu, bukanlah sesuatu yang gaib atau kepisah dari badan kita. Ia sangat fisik, akarnya ia di jaringan saraf otak kita. Betul, dan cara kita berpikir, gimana kita memahami dunia, ngebentuk konsep, bernalar, itu sangat dipengaruhi oleh pengalaman fisik kita. Inilah inti dari embodiment atau perwujudan itu. Kita pakai peralatan mental kayak skema dasar, kerangka konsep, metafora, dan kemampuan nyampur ide, integrasi, yang semuanya tumbuh dari interaksi tubuh otak kita dengan dunia. Otak kita bukan penerima pasif, tapi arsitek aktif. Dia yang ngebangun realitas dan makna buat kita. Memahami semua ini rasanya ngasih kita lensa baru ya buat ngelihat diri sendiri ya kan? Jadi sadar gitu betapa eratnya hubungan pikiran sama tubuh. Pengalaman paling dasar kayak gerak atau ngerasain suhu ruangan itu ternyata jadi fondasi buat pemikiran kita yang paling canggih. Ini bisa banget ngubah cara Anda ngelihat proses belajar. Mungkin perlu lebih banyak pengalaman fisik ya, cara komunikasi,
sadar nggak metafora apa yang Anda pakai? Atau bahkan cara memahami emosi Anda sendiri, yang juga sangat embodied kan? Nah, sebagai penutup nih, coba kita renungin ini sebentar. Kalau ternyata sebagian besar cara kita berpikir, termasuk kerangka dan metafora yang kita andalkan buat memahami dunia, itu bekerjanya otomatis, di bawah sadar, dan dibentuk oleh sirkuit fisik hasil pengalaman kita. Seberapa besar sih kendali sadar yang sebenarnya kita punya atas cara kita menafsirkan informasi, membentuk opini, dan ngambil keputusan? Wah, dalam juga ya pertanyaannya. Ini pertanyaan menarik buat Anda bawa pulang dan pikirkan lebih lanjut. Tentunya dengan bekal pemahaman dari penjelajahan kita hari ini. Oke deh, terima kasih sudah menyimak sesi penjelajahan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.